action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Salsa Novenda dan Oktaviana akan menjelaskan materi bab 2 yaitu tentang formulasi statistik masalah mekanika. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang karakteristik sistem makroskopik. 2.1.1 Banyak molekul. Karakteristik pertama sistem makroskopik adalah tersusun dari banyak sekali partikel atau molekul yang saling berinteraksi. Jumlah partikel diungkapkan oleh bilangan Avogadro, N sama dengan 6,0221397 dikali 10 pangkat 23 per mol. Penyelesaian persamaan dasar dari hukum Newton maupun persamaan Schrödinger yang ampuh untuk menyelesaikan sistem tunggal dan beberapa partikel menjadi mustahil sekalipun dibantu dengan piranti superkomputer. Untuk itu diperlukan pendekatan lain yang diharapkan mampu memberi solusi atas persoalan tersebut. Pendekatan yang diharapkan yaitu berupa pendekatan statistik. 2.1.2 Fluktuasi. Fluktuasi merupakan sifat lain dari sistem makroskopik. Perhatikan ilustrasi berikut. N partikel yang dapat bergerak bebas ke segala arah berada di dalam kotak berisolasi. Misalkan kotak dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, dan N1 partikel berada di bagian kiri. Sisanya N2 partikel di bagian kanan. Pengalaman kita menyatakan bahwa jumlah partikel di kedua bagian kotak hampir sama. N1 hampir sama dengan N2, N1 dikurang N2 sama dengan delta N, hampir setara dengan 0. Sebagai ilustrasi, misalkan di dalam kotak hanya terisi 2 molekul sebut saja A dan B. Kedua molekul ini akan terus bergerak ke seluruh bagian kotak. Bila kotak dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka molekul akan menempati bagian kotak seperti gambar berikut ini. Tampak bahwa kemungkinan masing-masing bagian kotak terisi 1 molekul lebih besar 2 kali daripada bagian kotak kiri penuh atau kosong. 2.1.3 Tak terbalikan. Sifat lain sistem makroskopik adalah mengalami proses menuju keadaan setimbang yang tak terbalikan. Misalkan satu bejana yang disekat di tengahnya, satu bagian diisi gas dan sebagian lainnya kosong. Bila sekat dibuka, maka pengalaman kita menyatakan proses evolusi berlangsung sebagai berikut. Seperti gambar 2.5 evolusi setelah sekat dibuka. Proses sebaliknya, dari partikel menyebar menjadi terkonsentrasi di salah satu bagian kotak tidak terjadi. Contohnya seperti gambar 2.6, proses yang tidak terjadi. Proses demikian disebut sebagai proses tak terbalikan atau irreversible dan merupakan karakteristik proses alamiah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Salsa, yaitu tentang karakteristik sistem makroskopik yang keempat, yaitu keadaan setimbang. Nah, bagian grafik yang tidak mengalami perubahan atau hanya mengalami perubahan kecil yang disebut dengan fluktuasi dalam rentan waktu yang lama menyatakan kondisi yang setimbang. Dengan kata lain, keadaan setimbang tercapai bila sistem tidak mengalami perubahan terhadap waktu lagi. Nah, kita berlanjut ke bahasan kita yang selanjutnya, yaitu tentang ensemble statistik. Nah, pada waktu tertentu, kita dapat membayangkan adanya sejumlah besar sistem dengan keadaan makro yang sama, tetapi dengan keadaan mikro yang berlainan. Kumpulan sistem ini dinamakan ensemble, yang dapat diharapkan mempunyai perilaku atau nilai rata-rata yang akan identik dengan perilaku rata-rata terhadap waktu, yang disebut dengan rata-rata temporal dari sistem yang diberikan. Nah, dapat disimpulkan secara sederhana, ensemble adalah sejumlah besar kopi dari suatu sistem dengan keadaan makro tertentu. Biar lebih paham lagi nih tentang ensemble statistik, nah kita beri contoh ya. Contohnya, sistem sederhana terdiri dari 5 momen magnetik yang hanya dapat sejajar atau berlawanan dengan medan magnet luar B. Besar momen magnetik yang masing-masing adalah 15 erg per Gauss dan besar medan magnet adalah 40 Gauss dan sistem berenergi 1800 erg. Tentukan ensemble dari keadaan tersebut. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah
kita berasumsi bahwa arah medan magnet itu ke atas. Maka besar energi satu momennya berdasarkan persamaan 2.4 E sama dengan min mu 0 dikali B sama dengan min 15 dikali 40 Gauss sama dengan min 600 Gauss. Sedangkan momen yang berlawanan, energi satu momennya adalah E sama dengan mu 0 dikali B sama dengan 15 dikali 40 Gauss sama dengan 600 Gauss. Dengan demikian, sistem terdiri dari 4 momen magnetik ke bawah dan 1 ke atas. Ensemble-nya ada 5 keadaan. Maka keadaan itu ada 5 keadaan mikro yang berlainan ini menggambarkan keadaan makro yang sama. Jadi walaupun dia mempunyai 5 keadaan mikro yang berlainan, tapi dari 5 keadaan mikro yang berlainan ini menggambarkan satu keadaan makro yang sama. Kita beranjak ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang postulat statistik. Misalkan suatu sistem dalam keadaan terisolasi sehingga tidak dapat melakukan pertukaran energi dengan lingkungannya. Hukum mekanika berimplikasi bahwa energi total sistem itu kekal. Dengan kata lain, sistem dapat dikarakterisasi oleh nilai energi tertentu dan keadaan-keadaan yang mungkin harus mempunyai nilai energi ini. Karena jumlah partikel umumnya sangat banyak, maka juga sangat banyak keadaan dengan nilai energi yang sama ini. Di dalam keadaan terisolasi ini dapat dinyatakan secara sederhana bahwa sistem dalam keadaan setimbang. Situasi setimbang dapat dikarakterisasi oleh probabilitas untuk mendapatkan sistem benda dalam salah satu keadaan yang tidak bergantung waktu. Maka semua parameter makroskopik yang menggambarkan sistem terisolasi juga tidak bergantung waktu. Maka sistem terisolasi dalam keadaan kesetimbangan. Seperti yang telah disebutkan bahwa banyak keadaan yang mungkin berenergi sama dan kita tidak mempunyai hukum mekanika yang menuntun pada harapan bahwa satu keadaan dapat sering muncul dibandingkan keadaan lainnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa postulat statistik yaitu bahwa setiap keadaan yang muncul dalam keadaan terisolasi dan setimbang mempunyai peluang yang sama untuk muncul. Yuk kita biar lebih paham lagi, kita bahas contoh soalnya yuk. Seperti pada contoh soal sebelumnya, namun di sini kita mengganti besar sistem energinya yaitu menjadi 600 Earth. Maka tentukan ensemble sistem dan probabilitas masing-masing mikro yang bersangkutan. Maka pernyataan yang seperti ini dapat kita selesaikan dengan dalam sistem yang berenergi 600 Earth maka mempunyai 10 keadaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.